Oke, di video ketiga pembahasan soal KSN Fisika tahun 2021 ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan gerak lurus berbuah beraturan ya. Ini soalnya tentang turis ya, karena kemarin ada yang menanyakan penasaran dengan soal yang turis gimana caranya. Oke, kita baca dulu soalnya. Ada 3 orang turis A, B, dan C yang berpergian dari hotel yang sama menuju tempat wisata W berjarak 8 km. Hanya ada satu sepeda yang dapat digunakan oleh maksimal 2 orang. Anggap bahwa lintasan dari hotel menuju W adalah lintasan lurus satu dimensi. Mereka mengatur cara sebagai berikut. A dan B naik sepeda dari hotel menuju W dengan kecepatan 20 km per jam. Pada saat bersamaan, C mulai berjalan kaki dari hotel menuju W dengan kecepatan 4 km per jam. Sampai di tempat tertentu, B turun dari sepeda dan melanjutkan perjalanan menuju W dengan berjalan kaki dengan kecepatan 4 km per jam. A balik arah menuju C dengan sepeda dengan kecepatan yang sama yaitu 20 km per jam. Ketika A bertemu C ikut naik sepeda bersama A dan berbalik arah menuju W dengan kecepatan sepeda yang sama sebesar 20 km per jam. Bersama A dan berbalik arah ya. Oh ya sudah ya, kecepatannya 20 km per jam bersama dengan A, oke. Ketiganya sampai di W pada waktu yang sama. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan dari hotel ke W adalah titik-titik menit. Oke, kita sketsa dulu gambar antara hotel dan W-nya sebagai berikut. Oke ya, jadi ini misalkan ini hotel ya, kita beri simbol H gitu, dan ini tempat wisatanya kita beri simbol W. Jaraknya mereka adalah 8 km. Jadi jaraknya antara hotel dan si tempat wisata itu W itu 8 km. Oke, kemudian kita akan lihat di sini ada A, B, dan C kan, berangkat dari tempat yang sama nih, A, B, dan C itu. Ini A, kemudian sini si B, sini si C. Tetapi A dan B berangkat duluan dengan kecepatan berangkatnya bareng-bareng. A dan B naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Oke, kita lihat di sini A dan B-nya itu dengan kecepatan yang mereka bergerak dengan kecepatan 20 km per jam pakai sepeda. Kemudian C-nya bergerak dengan kecepatan 4 km per jam jalan kaki. Kemudian di suatu saat atau di suatu posisi tertentu B itu turun dan dia lanjut ke W dengan jalan kaki kecepatannya 4 km per jam. A-nya balik arah menjemput C dan akhirnya A dan C bergerak bareng-bareng sampai akhirnya mereka bertiga sampai di tempat yang sama di posisi W. Oke, kita akan mulai dengan memisalkan posisi di mana B turun dari sepeda ya. Jadi A menurunkan B. Misalkan kita gambar di sini posisinya ya. Kita nggak tahu di mana. Nah, anggap jaraknya hotel ke posisi tempat W turun itu adalah S1. Kita sebut aja ini S1. S1 ya, gitu. Jadi nanti di sini pada saat di S1 itu nanti B akan lanjut ke kanan ya. Nah, karena tempat wisatanya ada di kanan. Oke, B-nya akan melanjutkan perjalanan ke kanan dengan jalan kaki dengan kecepatan 4 km per jam nanti kan. Oke, sekarang kita mulai dengan melihat waktu yang dibutuhkan dari hotel ke posisi S1 ini ya, posisi S1 atau posisi 1 di sini. Kita akan cari dengan mencari kecepatan A dan B dulu ya. Kecepatan A dan B kan 20 km per jam ya. Berarti kan S1 itu sama dengan kecepatan A dan B-nya berarti VAB dikali anggaplah waktu yang dibutuhkan dari hotel ke tempat penurunan B adalah T1 ya. Jadi T1 itu waktu yang dibutuhkan dari hotel ke penurunan B ini. Ini T1 di sini. Berarti kita dapat S1 sama dengan VAB-nya itu 20 dikali T1. Atau T1-nya itu kan sama dengan S1 per 20 jam ya. Nah, ini kan untuk A dan B kan. Ini kan untuk A dan B. Nah, ingat pada saat yang sama si C juga sudah mulai bergerak ya. C bergerak dengan kecepatan 4 km per jam. Berarti pada saat B turun, C sudah berjalan. Ya, anggap aja C sudah sampai sini nih. C misalkan sudah sampai sini. Anggap aja ini jaraknya SC ya. SC. Oke, ini SC. Nah, kita akan hitung berapakah nilai SC-nya. Berarti untuk benda C di sini kita akan melihat yang C. Berarti SC itu kan sama dengan VC dikali dengan T1 kan. Berarti SC-nya itu sama dengan VC itu nilainya 4 dikali T1-nya S1 per 20. Berarti SC-nya nilainya S1 per 5.
Ya, ini kita coret 4-nya dapat 5 ya. Ini SC. Nah, ini waktunya juga T1 dari hotel ke posisi C di sini ya. Pada saat C sampai sini, oke, nih C-nya berarti udah di sini. Dia masih jalan kan dengan kecepatan 4 km per jam lagi. 4 km per jam, ini juga 4 km per jam tadi ya mulainya. Nah, pada saat di posisi ini, B akan melanjutkan perjalanan, kemudian A-nya balik arah nih di sini. Nah, A-nya balik arah di sini. Nah, berarti kan kalau kita tinjau posisi yang ini ya, posisi dari C ke A, mereka kan akan bertemu. Nah, kita akan cari tuh waktu bertemunya antara A dan C ya. Waktu ketemunya A dan C itu berapa? Kita akan hitung. Anggap aja waktunya T2 ya. T2 itu sama dengan waktu A dan C bertemu. Berarti nanti kasusnya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini C ke kanan dengan kecepatan 4 km per jam. Kemudian ini ada A ke kiri kan dengan kecepatan 20 km per jam. Oke, dan anggaplah dia akan ketemu di sini nih. Nah, kalau kita gambarkan di atas, misalkan ketemunya di yang warna hijau di sini. Oke ya. Nah, ini atau sebentar kita ganti dulu. Atau warnanya gini. Nah, di sini ya. Jadi yang warna hijau ini adalah pertemuan antara A dan C gitu ya. Oke, sekarang berapa itu jaraknya A dan C sekarang ini? A dan C sekarang itu jaraknya berarti S1 dikurangi SC kan? SC-nya 1/5 S1. Berarti jaraknya A dan C, SAC, boleh kita tuliskan yaitu S1 dikurangi SC. Ya, SC-nya sudah kita dapatkan yaitu 1/5 S1. Berarti jaraknya adalah S1 dikurang 1/5 S1. Berarti tinggal 4/5 S1. Berarti antara A dan C ini dia sekarang punya jarak 4/5 S1. 4/5 S1. Nah, kita akan cari waktu ketemunya. Jadi, karena ini bergerak saling mendekat ya, kita pakai kecepatan relatif aja. Jadi, S itu kan sama dengan VA ditambah VC dikali T2 ya. T2 itu tadi waktu A dan C ketemu. Berarti S-nya adalah 4/5 S1. VA plus VC-nya berarti 24 dikali T2. Oke, kita coret di sini 4-nya dengan 24 nih dapat 6. Berarti kita akan nemu T2-nya kan di sini. Berarti T2-nya sama dengan S1 per 6-nya pindah sini 30 ya. Jadi S1 per 30 jam ya. Ini T2-nya nih. Kita udah dapat nilai T2-nya yaitu waktu yang dibutuhkan A untuk menjemput C. Sedangkan T1 ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan B. Oke, sekarang sudah dapat T2-nya, kita bisa nyari posisinya ya. Posisinya jadi A ketemu dengan C di mana? Anggaplah di sini. Jaraknya dari sini misalkan SC aksen. Ya, SC aksen. Berarti kita bisa cari SC aksennya ya. SC aksen itu berarti sama dengan VC dikali dengan T2. VC dikali dengan T2 yaitu 4 dikali S1 per 30. Berarti sama dengan bagi 2 ya. Berarti 2 S1 per 15. Nah, ini kita dapat SC-nya. Jadi 2S1 per 15. Maka jarak ini nih dari sini ke sini itu nilainya 2S1 per 15. Oke. Sekarang kan di sini A sama C sudah bareng-bareng kan? B-nya selama waktu ini, selama waktu T2, B kan juga sudah bergerak berarti. Ya, karena B-nya jalan terus, maka selama waktu T2 ini B akan sampai misalkan di sini. Nah, sampai di sini. Ini jarak yang ditempuh B ke sana. Anggap aja dia SB gitu ya. SB. Kita akan cari SB-nya berapa? SB-nya berarti tinggal VB dikali dengan T2 kan. Kita hitung di sini dulu. Kita akan cari yang ini SC aksen sudah, cari SB-nya. Berarti SB itu sama dengan VB dikali T2. Berarti sama dengan VB-nya sekarang jalan kaki jadi 4, T2-nya adalah S1 per 30. S1 per 30. Maka kita akan dapatkan sama ya, 2S1 per 15. Nah, oke, berarti dia tengah-tengah mestinya ya. Ini SB-nya berarti sama dengan 2S1 per 15. 2S1 per 15.
Nah, sekarang A dan C serta B itu sudah bergerak dalam arah yang sama. Jadi B sudah sampai di posisi sini, ya, B-nya sudah sampai di sini sedang bergerak menuju ke W. A dan C-nya sudah sampai di posisi sini sedang bergerak menuju W juga. Ini AC. Di sini ada dua turis ya, AC bergerak ke sana. Kecepatannya sekarang 20 karena sudah naik sepeda 20 km per jam. B-nya di sini 4 km per jam. Nah, maka kalau kita gambarkan biar gambarnya lebih sederhana, kita gambarkan kayak gini aja nih. Di sini ya. Kita lanjutkan di sini. Berarti di sini adalah AC. Kemudian di sini adalah B. B-nya sedang berjalan ke sana dengan kecepatan 4 km per jam. Kemudian AC-nya sedang berjalan ke sana sedang kecepatannya 20 km per jam. Posisi tujuannya sama yaitu di sini, di W ya. Posisinya ada di W sini. Oke, ini objek wisatanya ya. Disneyland di sini. Oke, sekarang kita tinggal hitung jaraknya aja. Tadi kan dari hotel ke tempat pertemuan S1 kan, berarti sisanya dari ini tempat B diturunkan ke tempat wisata, berarti nilainya adalah 8 km dikurang S1. Nah, sedangkan SB-nya sendiri itu kan 2S1 per 15, maka sisanya, ini sisa yang ini, nah sisa yang cuma segini aja, nih, berarti kan 8 dikurang S1 dikurangi 2S1 per 15 kan. Nah itu jarak B yang sisa yang harus dia tempuh. Berarti kita hitung dulu nilainya berapa itu yang untuk B-nya. Segininya ini. Dari sini ke sini. Oke, kita hitung berarti 8S1 dikurang 2S1 per 15. Berarti 8 min S1 8 dikurang S1 minus 2S1 per 15. Kalau kita sederhanakan ya, ini 8 dikurang, ini 15-nya kita tulis di sini. Berarti 15 dikurang 2, 17 ya. 17 S1 per 15. Ini adalah jaraknya B nih sekarang. Oke, ini kita lingkari dulu. Sekarang kita tinggal hitung jaraknya A ya. Jaraknya A yang A dan C maksudnya. A dan C dari A ke W sini. Nah, kita lihat di gambar jaraknya berapa? Berarti kan dari sini, ya, ini kan 2S1 per 15, sedangkan di sini 8 min S1. Yang ini berarti berapa ini? Dari sini ke sini, ya ini berarti kan yang saya kasih warna hijau ini, yang kasih warna hijau. Nah, ini kita akan hitung nih yang warna hijau dulu. Kita akan hitung aja dia di sini ya. Oke, yang warna hijau kita hitung berarti nilainya adalah ini tadi S1 dikurang 2S1 per 15 kan. Berarti nilainya ini S1 dikurang 2S1 per 15. S1 dikurang 2S1 per 15. Maka kita akan dapatkan samain penyebutnya 15. Berarti 15 dikurangi 2 sama kan? Berarti 15 kurangi 2 berarti 13 ya. 13 S1 per 15. Oke ya, jadi seperti ini ya. Karena dari sini S1, kemudian yang ini maaf bukan 2S1 per 15 ya, mestinya ini maaf, ini kita revisi dulu. Berarti di sini S1, kemudian yang ini SC ditambah 2S1 per 15 ya sisanya ya. Jadi S1 dikurang SC-nya berapa Pak tadi? SC-nya adalah SC-nya berapa tadi? SC 2 S1 per 5. Oke, ini S1 per 5. S1 per 5 ditambah dengan dari sini ke sini itu 2S1 per 15. 2S1 per 15. Oke, kita hitung aja ini. Berarti kita samain penyebutnya aja tuh 15 semuanya. Berarti ini tinggal 15 S1 dikurang 3 S1 kemudian dikurang lagi ya, karena ini dikurung ya, berarti dikurang 2 S1. Berarti sama dengan ini S1. Maka kita akan dapatkan nilainya 15 dikurang 5, 10 per 15 S1. Oke, atau bisa disederhanakan ya, ini W-nya kita turunin dulu ke bawah. W-nya di sini. Kita bisa sederhanakan dibagi 5, 2, dibagi 5, 3. 2 per 3 S1. Oke, berarti yang hijau ini 2 per 3 S1, sedangkan dari posisi turun sampai ke W itu 8 min S1. Berarti jaraknya ini adalah 2 per 3 S1 ditambah 8 min S1 ya. Yang ini 2 per 3 S1 ditambah 8 min S1.
Atau kita sederhanakan berarti 8. Ini jadi 3/3 ya. 2 dikurang 3 jadi min 1/3 S1. Oke, kita sudah dapat jaraknya AC dan jarak B ketika mereka bertiga sudah bergerak dalam arah yang sama. Oke, sekarang waktu tibanya sama, berarti jarak waktu yang ditempuh AC sama waktu yang ditempuh B itu harus sama. Kita misalkan waktu yang ini, waktu yang kondisi ini adalah T3 ya. Misalkan waktunya adalah T3. Jadi B menempuh waktu T3, A dari sini juga akan menempuh waktu T3. Jadi T3 yang dimiliki oleh AC itu sama dengan T3 yang dimiliki oleh B. Oke. T3AC berarti jaraknya AC, berarti SAC dibagi dengan VAC yang sekarang sama dengan T3B berarti jaraknya B dibagi dengan VB. Nah, sudah bisa kita temukan di sini. SAC-nya ini 8 dikurang 1/3 S1 dibagi dengan VAC-nya itu 20. Kemudian SB-nya tadi sudah kita hitung nih 8 dikurang 7/15 S1 17 ya, 17/15 S1 dikurang dibagi dengan kecepatan B-nya 4. Oke, sekarang tinggal kita coret aja ini. Kita coret jadi 3 jadi 5 ya. Kita kalikan silang berarti 8 dikurang 1/3 S1 sama dengan 5 kali 8 itu 40 dikurang ini 5-nya dicoret dengan 15 jadi dapat 3, 17/3. 17/3 S1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai S1-nya ya. Pindah ke kiri jadi 17/3 S1 dikurang 1/3 S1 sama dengan ini dipindah ke kanan 40 dikurang 8, 32. 17 dikurang 1 berarti 16/3 S1 itu akan sama dengan 32. Oke, ini kita coret dapat 2. Maka kita dapat nilai S1-nya sama dengan 6. Nah, sudah ketemu ya. S1-nya sama dengan 6 km. Nah, kalau sudah seperti ini berarti mudah kita mencari waktunya kan? Berarti tadi kalau kita gambar ulang, ini A dan B. AB terus B turun di sini. Nah, B-nya turun di sini itu kan jaraknya berarti S1 tuh 6 km. Maka sisanya dari B ke tempat W di sini, ini sisanya pasti 2 km kan? Ya, ini gambarnya tidak sesuai skala ya, ini 2 km. Berarti waktunya, ya kita tinggal hitung salah satu aja. Kita hitung aja yang B yang mudah ya. Jadi T totalnya berarti sama dengan waktu yang diperlukan dari AB sampai ke B, berarti 6. Ya, anggap aja T1 ya, T1 plus TB. T1-nya berarti 6 km dibagi mereka waktu ini jarak kecepatannya 20 kan. 20 ditambah TB-nya berarti dia sudah sisanya 2 meter, 2 km. Jadi 2 dibagi kecepatannya B sekarang 4. Berarti sama dengan 6/20 bagi 2 3/10 ditambah setengah. Kita sederhanakan berarti ini 10 ya, ini 3 ditambah 5. Berarti sama dengan 10 bagi 10 itu bagi 2 3 ya, bagi 2 10 betul ya. 10 bagi 10 3, 10 bagi 2 5. Oke, berarti 8/10 jam. Atau kalau kita sederhanakan bagi 2 4, bagi 2 5, 4/5 jam ya. 4/5 jam. Nah, soal kita mintanya menit. Berarti 4/5 jam itu kita jadikan menit. Kalikan 60. 4/5 dikali 60. Berarti sama dengan berapa ini? 12 kali 4, 48 ya. 48 menit. Oke, 48 menit. Oh, maaf ini menit. Nah, sudah. Maka kita tuliskan di jawaban di sini ya. 48,0 ya. 48,0 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini salah satu ide saja. Kalau teman-teman nanti punya ide yang lain juga boleh dipersilahkan. Nah, untuk verifikasi silakan cari waktunya C misalkan ya. Kita coba verifikasi waktunya C. Jadi C itu nanti kan akan ada 3 gerakan ya. Harusnya ketemunya sama. Jadi C itu akan menempuh SC, menempuh SC aksen, dan menempuh SAC ya. Maka T-nya harusnya juga 48. Sekarang kita coba untuk verifikasi aja.
Jadi SC ya, C untuk C itu dia akan menempuh 3 kan, yaitu SC yang awal tadi, kemudian SC aksen pada saat dia mau dijemput oleh A, dan SAC waktu gerak bareng-bareng dengan si A ya. Oke, ini pennya agak tersendat-sendat. Oke, sebentar. Oke ya, tadi SC-nya itu kan 1/5 S1, kemudian SC aksennya itu kan 2/15 S1, dan SAC-nya itu sekarang ini yang tadi udah kita hitung di atas. SAC-nya adalah ini 8-1/3 S1. 8-1/3 S1. Ini yang untuk gerakan C ya. Harusnya nanti ketemunya sama nih. Kalau misalkan perhitungannya benar, ketemunya akan sama-sama 48 menit. Karena mereka tibanya akan bersama-sama. Oke, yang sekarang yang ini dulu. Yang menempuh waktu 1/5 S1 ya. S1-nya 6 km. Berarti waktu yang di sini, anggaplah ini T1 gitu aja ya. T1 itu berarti 1/5 kali 6, jadi 6/5 dibagi kecepatannya waktu ini C-nya masih jalan kaki. Jadi 6/5 dibagi dengan 4, karena dia masih jalan. Berarti sama dengan 6/20 atau 3/10 ya, 3/10 jam. Kita langsung aja konversi dia ke menit ya. Kalau kita kalikan 60 dia dapat 18 menit ya. 18 menit. Oke, sekarang yang SC aksen. SC aksen juga masih jalan kaki karena dia menunggu dijemput oleh si A. Anggap aja ini T2. T2 berarti sama dengan 2/15 kali 6. Ya, 2/15 S1 dibagi dengan 4 juga, masih 4 ya. Ini bagi 2 itu, bagi 3 itu 2, bagi 3 itu 5. Oke, jadi 4-nya dicoret, jadi tinggal 1/5 jam ya. 1/5 jam. Nah, kita konversi langsung ke menit, 1/5 jam kali 60, berarti 60 bagi 5, 12 ya, 12 menit. Oke. 12 menit. Oke, sekarang yang ini, yang ketiga ini. Nah, sekarang dia sudah ketemu dengan A, maka dia kecepatannya sekarang sudah 20 km per jam nih. Anggap aja T3 ya, T3 miliknya C gitu ya. Berarti sama dengan 8 dikurang 1/3 dari S1-nya tadi ketemu 6 dibagi waktunya 20. Ketemu 6 dibagi waktunya 20. Oh maaf, kecepatannya 20 ya. Jadi ini dicoret dapat 2. 8 dikurang 2 itu 6. 6 bagi 20. 6/20 atau 3/10. 3/10 dikali 60 ya. Ini jam. Kalau kita konversi ke menit kalikan 60 berarti 60 bagi 10, 6 kali 3, 18 menit. Maka C-nya akan menempuh waktu 18 ditambah 12 ditambah 18 ya. Jadi T totalnya 18 ditambah 12 itu 30, 30 tambah 18. Nah, sama ya. Jadi 48 menit. Oke. Jadi ini salah satu idenya untuk kita mengerjakan soal ini. Sebenarnya soalnya sederhana tentang GLBB, cuma kasusnya aja yang sedikit dipersulit ya. Ini coba saya kecilkan biar teman-teman bisa lihat semuanya. Oke, sebentar ya. Nah, oh masih kurang kecil juga ya. Ini tadi ya. Ini kita sudah kerjakan soalnya dan semoga bisa dimengerti. Nanti kalau misalkan ada yang kurang setuju atau ada yang nggak bisa dipahami, silahkan tuliskan di kolom komentar aja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.